Hi guys, welcome to our video. Pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya mengapa perilaku manusia itu begitu kompleks? Pernah Anda berpikir bahwa manusia adalah makhluk yang sangat kompleks? Perilaku kompleks adalah perilaku konsumen yang terjadi saat kita membeli barang yang mahal atau memiliki risiko yang tinggi. Perilaku ini melibatkan banyak tahap dalam proses pembelian, seperti mencari informasi, mengevaluasi alternatif, dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, kualitas, merek, dan pengalaman sebelum membuat keputusan pembelian. Selain itu, perilaku yang kompleks juga dapat terjadi pada perilaku manusia yang lain, seperti perilaku refleksi yang ditimbulkan oleh reaksi spontan terhadap stimulus yang ada, maupun perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak. Bahwa Anda pernah satu kali, sebagai makhluk yang kompleks, tidak dapat memahami diri sendiri dan tidak memahami mengapa Anda melakukan hal yang Anda tidak ingin lakukan. Anda mungkin mendengar seorang berkata, "Saya tidak tahu mengapa saya melakukan hal ini lagi dan lagi, dan saya tidak bisa menghentikan diri saya sendiri meski berusaha keras." Pada umumnya, perilaku manusia itu bersifat kompleks dan dapat terjadi karena berbagai sebab, dan juga tidak terlepas dari berbagai aspek keberadaannya sebagai makhluk biologis, individu, sosial, dan juga religius. Perilaku manusia seringkali sulit dipahami karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Manusia juga merupakan makhluk yang utuh, dan keutuhan ini harus dilihat dalam konteks kompleksitasnya sebagai manusia. Penjelasan tersebut udah pernah dijelasin sama seorang ahli psikologis asal Australia bernama Sigmund Freud. Nah, dalam video ini kita akan menjelajahi dan ngebahas apa saja yang ada di balik perilaku manusia yang kompleks berdasarkan teori Sigmund Freud. Kalian tonton video ini sampai habis supaya kalian dapat keseluruhan gambaran dari teori Freud, dan juga kalian bisa dapetin tips dan trik supaya kalian bisa jadi lebih baik. Pertama-tama, meskipun gue yakin pasti banyak dari kalian yang udah tahu siapa itu Sigmund Freud, ada aja mungkin orang belum pernah ngedengar nama ini. Nah, emang siapa sih Sigmund Freud itu? Sigmund Freud adalah psikolog asal Austria yang lahir pada tahun 1856. Dia dikenal sebagai penemu dan bapak dari aliran psikoanalisis. Jadi ini aliran psikologi klasik yang sebenarnya paling populer dan masih banyak dipakai juga oleh banyak psikolog dan terapis sampai saat ini. Aliran ini bisa dibilang aliran yang cukup visioner pada zamannya. Bisa dibilang juga sebagai salah satu achievement terbesar di bidang psikologi. Nah, pertanyaannya, apa itu psikoanalisis dan apa aja sih yang ada di dalam teorinya? Tentu teori ini isinya banyak banget, jadi kita bakal ngejelasin bagian intinya aja yang bisa jadi cukup singkat juga. Nah, psikoanalisis itu bilang bahwa setiap manusia itu pasti punya pikiran, perasaan, keinginan, ingatan yang kita nggak sadari. Jadi setiap manusia itu punya alam bawah sadar, dan mungkin kalian juga udah pernah dengar bahwa manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, ini sebenarnya pertama kali dibilang oleh psikoanalisis. Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakukan itu sebenarnya berasal dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah pendorong utama dari semua tingkah laku kita. Jadi, kalian sebenarnya suka sama orang, mau makan apa, mau kerja di mana, mau ngelakuin kegiatan apa, mau contohnya nafsu sama orang, atau apapun perilaku kalian yang baik, yang jahat, atau biasa aja, kalau kata Freud, aliran psikoanalisis. Semua itu sebenarnya dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Jadi kepribadian kita itu sangat amat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, kepribadian kita ini sebenarnya memiliki 3 komponen yang selalu berdinamika dan berkonflik gitu. Jadi kalau ditanya kepribadian manusia itu sebenarnya apa? Dan siapa itu kita, siapa itu kalian, kenapa kalian ngelakuin itu,
itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen ini. Nah, komponen tersebut adalah id, ego, dan superego. Ini adalah istilah-istilah yang dibilang sama Freud untuk menyebut komponen-komponen itu. Jadi, dalam satu tubuh manusia, komponen kepribadiannya bukan cuma satu. Jadi, kalau ditanya kita itu siapa, kenapa kita ngelakuin itu, kalian itu siapa? Nah, kalian itu adalah dinamika dari ketiga komponen ini. Kalian adalah gabungan dari id, ego, dan superego, yang masing-masing komponennya punya ciri khas yang berbeda-beda, yang membentuk kepribadian kalian. Apa yang dimaksud dengan id? Id adalah bagian dari struktur kepribadian yang terdiri dari dorongan-dorongan primitif dan naluri yang tidak disadari, seperti dorongan seksual dan agresif. Freud menggambarkan id sebagai reservoir besar libido, atau energi keinginan yang biasanya dikonseptualisasikan sebagai seksual, dan insting kehidupan yang selalu mencari pembaruan kehidupan. Id sendiri tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara realitas dan fantasi, dan id ini tidak terpengaruhi oleh moralitas atau etika. Contohnya adalah ketika kamu yang mencoba memuaskan keinginan seperti makan, berhubungan seks, dan lain sebagainya, id gak peduli sama sekali dengan nilai dan norma. Gak peduli sama aturan, gak peduli sama batasan sosial. Kalau misalnya kalian bisa menculik anak untuk bisa memuaskan nafsu seksualnya, maka si id ini akan mendorong kalian 100% untuk menculik anak. Jadi bisa dibilang ini betul-betul nafsu primitif, dasar yang nggak ngelihat norma apapun, nggak punya hati nurani gitu. Komponen ini yang setiap manusia pasti ada dorongan ini. Apa sih yang dimaksud dengan superego? Komponen kedua adalah superego. Nah, apa yang benar dan apa yang salah? Misalnya, id tadi nggak ngelihat nilai dan norma, nggak ngelihat aturan, dan nggak peduli sama batasan sosial. Kalau superego adalah yang ngelihat nilai dan norma. Jadi superego ini terbentuk dari perkataan orang tua, lewat aturan yang ada di lingkungan sosialnya, lewat hukum yang berlaku. Kalau misalnya id tadi nyuruh kalian culik anak dan melakukan apapun untuk memuaskan nafsu seksualnya dia, superego bakal ngelarang kalian buat ngelakuin tindakan di luar nilai dan norma ini. Superego bakal ngelarang buat kalian ngelakuin hal itu karena melanggar nilai dan norma yang ada. Dua komponen ini akan selalu ada perdebatan antara id dan superego karena dua komponen ini cukup berlawanan. Apa yang dimaksud dengan ego? Ego adalah penghubung dan penyeimbang antara id dan superego di dunia nyata. Pertanyaannya adalah, apakah ego akan menyesuaikan kemauan antara id dan superego? Dalam kehidupan sehari-hari, ego ini dapat tercermin dalam perilaku manusia yang menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan emosi, seperti menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Misalnya, ketika seseorang merasa marah, ego ini akan membantu kita untuk mengendalikan emosi tersebut dan mengekspresikannya dengan cara yang sesuai dengan norma sosial. Jadi, kepribadian manusia biasanya ditentukan oleh itu. Kalau menurut Freud, gabungan dari 3 komponen ini bakalan menghasilkan salah satu dari 2 tipe orang. Pertama, ada yang mampu menghadapi realita dengan baik, berarti mereka punya ego yang kuat. Yang kedua, orang yang tidak mampu menghadapi realita, orang yang kayak gini cenderung memiliki ego yang lemah. Nah, dari penjelasan tadi, kalian udah bisa nangkap belum? Jadi gini, manusia itu adalah makhluk yang sangat kompleks. Orang-orang yang pernah kita temui itu dibentuk oleh begitu banyak sekali pengalaman dalam hidupnya. Sangat mungkin untuk berbenturan, tidak saling berpendapat, dan saling menyakiti. Never mind, don't expect too much. Selain mudah lupa, manusia juga mudah berubah. Tinggal kita meluaskan hati, memperbanyak stok sabar juga. Kebaikan orang lain bukan tanggung jawab kita. Sebaik apapun kita, ada kalanya menyakiti. Sesempurna apapun, ada kalanya mengecewakan juga. Seni berinteraksi dengan manusia itu adalah bab panjang yang gak ada habisnya. Gak ada hubungan antara manusia yang berjalan mulus dan baik-baik aja. Yang ada, hanya mereka yang mau lebih banyak mengedepankan toleransi dan pemakluman, sebagaimana kita gak sempurna, orang pun sama. Tapi yang jelas, dari teori Freud ini mengajarkan bahwa kesadaran merupakan sebagian kecil dari kehidupan mental. Perilaku terburuk yang biasanya itu terjadi karena ketidakpastian dari id dan superego.
Dan mimpi itu sebenarnya jalur yang menyampaikan keinginan perasaan yang aman. Psikologi analisis ini juga adalah metode yang efektif untuk menganalisis perilaku manusia dan mengembalikan kesadaran yang terbuat. Teori psikoanalisis juga melibatkan pemahaman tentang perasaan, impulsi, dan struktur mental yang mendasari perilaku manusia secara ketidakpastian. Demikian beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dari video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu untuk teman-teman. Sekali lagi, thank you for watching.